Satpam itu hafal betul suara kampus saat tidur. Jadi waktu ia dengar mesin mobil pelan, masuk jam 2:17, dia langsung sadar. Ada yang tidak wajar. Gedung perpustakaan lama sudah setahun kosong, tapi lampunya menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berita Viral HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita viral berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Semoga kalian yang menonton selalu diberi ketenangan hati, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan kisah di channel ini. Kampus itu biasanya mulai kosong total setelah jam 1 malam. Bukan kosong seperti sepi biasa, tapi kosong yang punya pola. Faris hafal pola itu. Ia sudah 3 tahun jadi satpam shift malam di kampus Islam Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan menurutnya, malam punya suara sendiri. Ada dengung listrik dari gardu kecil di samping masjid kampus. Ada bunyi daun akasia jatuh di halaman parkir. Kadang ada motor lewat di jalan luar pagar. Tapi jarang. Malam itu awalnya normal. Jam pos jaga menunjukkan 01,48. Faris duduk di kursi plastik yang sedikit miring, tangannya memegang gelas kopi yang sudah tinggal ampas saja. Ia belum minum lagi sejak 1 jam lalu karena perutnya agak perih. Di meja kecil ada buku tamu, senter panjang, dan radio HT yang volumenya sengaja dikecilkan. Ia berdiri, meregangkan punggung, lalu melangkah keluar pos. Udara dini hari lembab menempel di kulit. Aspal halaman masih menyimpan sisa panas siang tadi, tapi di atasnya udara dingin menggantung tipis. Faris menatap gedung-gedung yang berbaris gelap. Semua jendela hitam. Semua pintu terkunci. Begitulah seharusnya. Lalu ia melihat sesuatu yang tidak masuk pola. Lampu di gedung perpustakaan lama menyala. Ia tidak langsung panik. Matanya cuma menyipit sedikit. Gedung itu sudah tidak dipakai hampir setahun. Sejak perpustakaan pindah ke bangunan baru di sisi timur kampus. Sejak pindah, bangunan lama selalu gelap. Bahkan lampu terasnya sudah dilepas supaya tidak ada yang iseng masuk. Faris tahu karena ia ikut mengawal teknisi waktu pembongkaran. Ia keluar pos, memastikan ia tidak salah lihat. Lampu itu benar-benar menyala. Putih, bukan redup, seperti lampu neon baru. Faris menoleh ke arah papan jadwal kegiatan malam yang ditempel di dinding pos. Kertasnya dilaminasi. Tidak ada kegiatan. Tidak ada peminjaman ruangan. Tidak ada acara organisasi. Kolom tanggal hari ini kosong. Ia melihat jam tangannya, 01,53. Angin bergerak pelan melewati halaman. Pohon palem di dekat parkiran berderak halus. Semuanya masih terasa biasa. Hanya satu hal yang tidak cocok. Lampu itu. Faris menarik napas panjang. Mungkin petugas kebersihan lupa mematikan, tapi logikanya tidak pas. Gedung itu bahkan tidak dipakai. Tidak ada petugas masuk ke sana sejak bulan lalu. Ia melangkah turun dari pos jaga. Sepatunya berderit kecil di kerikil. Setiap langkahnya otomatis pelan, kebiasaan dari bertahun-tahun ronda malam. Bukan karena takut, lebih karena insting. Kalau berjalan pelan, ia bisa dengar suara lain lebih jelas. Setengah jalan menuju halaman tengah, suara baru muncul. Mesin mobil pelan, seperti sengaja tidak digas. Faris berhenti. Suara itu datang dari gerbang samping, bukan gerbang utama tempat posnya berada. Gerbang samping biasanya dikunci pukul 10 malam. Kunci gemboknya ada di laci pos. Ia sendiri yang menguncinya tadi. Suara mesin itu mendekat. Ban menggilas aspal dengan bunyi tipis. Tidak cepat, tidak ragu. Seperti pengemudinya sudah tahu arah.
Faris otomatis melihat arlojinya lagi. Jam 2:02. Ia berbalik cepat ke pos. Tangannya membuka laci. Gembok gerbang samping masih di situ. Dingin, logamnya terasa lembab. Suara mesin berhenti. Sunyi. Faris menelan. Ludah, ia keluar lagi. Kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Dari posisi pos, ia tidak bisa melihat langsung area parkir samping. Jadi ia harus maju beberapa meter, melewati taman kecil. Begitu sudut pandangnya terbuka, ia melihat mobil itu. Hitam, jenis sedan, lama. Lampunya sudah mati, tapi mesin sepertinya masih hidup karena terdengar getaran halus. Mobil itu parkir menghadap gedung perpustakaan lama. Posisinya rapi, terlalu rapi untuk orang yang tersesat. Faris menunggu. Tidak ada yang keluar. 10 detik, 20 detik, lalu pintu belakang terbuka pelan. Seseorang turun membawa kardus panjang. Orangnya laki-laki, tinggi, sedang, pakai kemeja lengan panjang, digulung sampai siku. Dari jarak itu, wajahnya tidak jelas. Tapi cara jalannya cepat dan langsung menuju pintu samping gedung perpustakaan. Seperti orang yang sudah hafal letak gagang pintu dalam gelap. Pintu itu terbuka. Padahal setahu Faris, pintu itu dikunci rantai dari dalam. Orang itu masuk, pintu tertutup lagi, mesin mobil masih hidup. Faris merasa ada sesuatu yang pelan-pelan menekan dadanya dari dalam. Bukan takut, lebih seperti perasaan saat sadar, ada bagian rutinitas yang bergeser sedikit. Ia menoleh ke arah gedung. Lampu disalah. Satu jendela lantai 1 masih menyala terang. Ia belum bergerak ketika suara lain datang. Dari arah yang sama, mesin mobil kedua. Kali ini, Faris langsung melihat jam tangannya. Jam menunjukkan jam 2:17. Perutnya mendadak terasa kosong. Mobil kedua masuk tanpa lampu jauh. Cuma lampu dekat redup yang memantul tipis di aspal. Faris berdiri setengah tersembunyi di balik batang palem. Badannya diam, tapi matanya mengikuti gerakan mobil. Itu pelan-pelan. Suaranya lebih halus dari mobil pertama. Mesin lebih baru. Ban berhenti tepat di belakang sedan hitam tadi. Jaraknya rapi seperti parkir di mal siang hari. Mesinnya tidak langsung mati. Getaran rendah terdengar stabil, seperti orang sengaja membiarkan mesin tetap hidup. Faris memperhatikan detail kecil tanpa sadar. Plat nomor mobil kedua agak kotor di sisi kiri. Antena radio di atapnya bengkok sedikit. Kaca filmnya gelap, tapi tidak terlalu. Ia menunggu. Dan akhirnya pintu depan terbuka. Orang yang turun tingginya lebih pendek dari orang pertama. Ia membuka bagasi belakang, mengangkat sesuatu yang bentuknya kotak datar, lalu menutup bagasi pelan tanpa suara keras. Cara dia menutup bagasi seperti orang yang terbiasa tidak mau menarik perhatian. Faris mengerutkan kening. Orang itu berjalan ke pintu samping gedung perpustakaan lama. Tidak mengetuk, tidak ragu. Begitu sampai, pintu langsung terbuka dari dalam, seolah sudah ada yang menunggu di baliknya. Pintu tertutup lagi, sunyi kembali. Faris baru sadar, napasnya dari tadi pendek-pendek. Ia menarik napas panjang pelan, supaya dadanya tidak terasa sesak. Tangannya tanpa sadar meraba saku celana, mencari pulpen. Ia kembali ke pos, dengan langkah cepat, tapi tetap ringan. Di meja, ia membuka buku tamu. Halaman kosong, ia menulis kecil di pojok bawah. Jam 2:02, sedan hitam masuk. Lalu jam 2:17, mobil kedua warna abu-abu masuk. Tulisan tangannya rapi, tapi tekanannya lebih dalam dari biasanya. Tinta sedikit tembus ke halaman belakang. Ia berhenti menulis. Kepalanya mendongak pelan ke arah gedung perpustakaan lama yang terlihat dari jendela pos. Lampu masih menyala, tidak berkedip, stabil, terlalu stabil. Lalu suara itu muncul. Hampir seperti suara trafo listrik, tapi arahnya bukan dari gardu,
Arahnya dari gedung itu. Faris menahan napas. Ia sudah hafal suara mesin-mesin kampus. Suara genset beda. Lebih berat, lebih kasar. Suara AC sentral juga beda. Lebih berirama. Yang ini lain, datar, rata, konsisten, seperti alat yang dirancang untuk bekerja lama. Lalu, ia berdiri lagi. Langkahnya kali ini lebih lambat dari sebelumnya. Bukan karena takut, lebih karena tubuhnya otomatis berhati-hati, seperti orang masuk ruangan gelap. Ia keluar pos, menutup pintu tanpa bunyi, lalu berjalan menyusuri sisi taman menuju gedung perpustakaan. Udara terasa lebih dingin di dekat bangunan itu. Dari jarak sekitar 15 meter, dengung itu terdengar jelas. Stabil, tidak putus, tidak berubah nada, seperti mesin fotokopi besar, tapi lebih halus, lebih berat. Faris berhenti di samping jendela. Tirai di dalam tertutup, kainnya tebal, warna krem. Tapi ada celah kecil di sisi kanan karena tirai tidak ditarik sempurna. Dari celah itu, cahaya putih keluar seperti garis tipis. Ia mencondongkan badan sedikit. Matanya mengintip lewat celah. Di dalam, ada meja panjang. Di atasnya, berdiri mesin besar warna abu-abu pucat. Bentuknya kotak dengan bagian atas terbuka. Lampu putih terang menggantung tepat di atas meja. Jauh lebih terang dari lampu ruangan biasa. Cahaya itu membuat bayangan semua benda jatuh tajam di lantai. Di samping mesin, ada tumpukan kertas. Banyak. Rapi. Ada 2 orang berdiri dekat meja. Salah satunya membelakangi jendela. Yang satunya menyamping. Wajah yang menyamping itu terlihat jelas sebentar ketika ia menoleh ke arah mesin. Faris langsung merasa perutnya seperti jatuh. Ia kenal wajah itu. Dosen. Ia pernah lihat orang itu hampir setiap pagi lewat gerbang utama. Selalu bawa tas kulit coklat, selalu jalan cepat. Faris tidak tahu namanya. Tapi ia tahu orang itu bukan orang yang seharusnya ada di gedung kosong jam 2 pagi. Dosen itu mengambil sesuatu dari mesin. Lembar kertas. Ia mengangkatnya ke arah lampu, memeriksa, lalu menaruhnya ke tumpukan lain di sisi meja. Gerakannya tenang, bukan gerakan orang yang menyelinap, gerakan orang yang bekerja. Dengung mesin terus berjalan. Orang kedua mendekat, membawa kardus panjang yang tadi dibawa dari mobil pertama. Ia membuka kardus. Dari sudut celah tirai, Faris tidak bisa lihat isi dalamnya jelas. Tapi ia lihat warna di dalam kardus itu, bukan putih polos seperti kertas biasa. Agak kemerahan. Dosen itu bicara sesuatu. Suaranya tidak terdengar. Hanya gerakan bibir. Orang kedua mengangguk. Lalu tiba-tiba, orang kedua menoleh ke arah jendela. Refleks, Faris langsung menunduk. Jantungnya berdetak keras, sampai ia sendiri bisa dengar di telinga. Ia tidak berani bergerak, tidak berani napas dalam. Ia cuma diam, menempel di dinding luar. Gedung, langkah kaki terdengar dari dalam. Mendekat. Bayangan seseorang jatuh di balik tirai. Berhenti tepat di depan jendela, tempat Faris berdiri. Dengung mesin masih berjalan di belakangnya. Sunyi di luar, lalu gagang jendela di sebelah kepalanya. Bergerak pelan. Gagang jendela itu bergerak setengah sentimeter, lalu berhenti. Faris tidak langsung sadar. Ia menahan napas terlalu lama, sampai dadanya terasa nyeri. Wajahnya masih menghadap tembok. Ia bisa dengar suara kain tirai bergesek pelan dari dalam. Orang di balik jendela itu jelas berdiri sangat dekat. Jarak mereka mungkin tidak sampai 1 lengan. Tidak ada yang membuka jendela. Tidak ada suara bicara. Hanya dengung mesin dan napas Faris sendiri yang mulai berisik di telinga. Langkah kaki di dalam akhirnya menjauh lagi. Bayangan di balik tirai ikut menghilang. Gagang jendela tidak bergerak lagi. Faris baru berani menarik napas perlahan. Tenggorokannya terasa kering, seperti habis menelan debu. Ia mundur 1 langkah.
lalu satu lagi. Sepatunya menyentuh kerikil, kecil, dan bunyinya terdengar keras sekali menurut telinganya sendiri. Ia berhenti. Tidak ada reaksi dari dalam. Dengung mesin tetap stabil. Faris berbalik dan berjalan kembali ke arah pos. Kali ini, ia tidak mencoba pelan. Ia berjalan normal. Tapi langkahnya panjang-panjang, seperti orang yang ingin cepat sampai tanpa terlihat berlari. Begitu masuk pos, ia langsung menutup pintu dan mengunci kaitnya. Tangannya sedikit gemetar waktu meraih buku tamu. Ia menulis lagi di bawah catatan sebelumnya. Jam 2:23. Ada bunyi mesin dalam gedung. Lalu melihat dua orang di dalam. Dan salah satunya seorang dosen. Lalu ia berhenti menulis di kata terakhir. Setelah beberapa detik, ia menambahkan satu kalimat kecil. Kemungkinan mereka melihat saya. Suasana pos terasa berbeda sekarang. Sama tempatnya. Sama meja plastiknya. Sama jam dinding yang berdetak tiap detik. Tapi ada rasa tipis, seperti udara di ruangan, menyempit sedikit. Faris menatap nomor di ponselnya. Ia punya kenalan polisi sektor yang kadang ronda malam lewat kampus. Namanya Arman. Mereka pernah minum kopi bareng beberapa kali. Bukan teman dekat, tapi cukup kenal. Jarum jam menunjukkan 02,31. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung pertama terasa lama. Nada kedua, di nada ketiga panggilan diangkat. Faris bicara pelan, tidak terburu-buru. Ia jelaskan apa yang ia lihat. Waktu, mobil, lampu, mesin, orang. Ia tidak melebih-lebihkan. Ia cuma menyebut fakta seperti sedang melapor kehilangan helm. Di ujung sana, Arman tidak langsung menjawab, hanya suara napas sebentar. Lalu, satu kalimat pendek. Tunggu di pos, jangan dekati lagi. Lalu telepon berakhir. Faris meletakkan ponsel di meja. Ia duduk. Lututnya baru terasa lemas sekarang. Dari luar pos, kampus terlihat sama seperti tadi. Gelap, diam, normal, kecuali satu gedung. Lampunya masih menyala. Dengung mesin masih ada. Waktu berjalan lambat setelah itu. Faris tidak tahu berapa menit ia cuma duduk sambil menatap jendela. Setiap suara kecil jadi terasa penting. Daun jatuh, cicak bergerak, kabel bergoyang kena angin. Semua terdengar jelas. Lalu dari kejauhan muncul suara baru. Suara mobil, bukan dari gerbang samping, tapi dari gerbang utama. Lampu rotator biru redup memantul di aspal sebelum suara mesinnya terdengar jelas. Mobil polisi masuk pelan tanpa sirene. Di belakangnya satu mobil lagi, lalu satu lagi. Faris berdiri. Pintu pos diketuk pelan 2 kali. Ia membuka. Arman berdiri di luar dengan jaket tipis dan wajah serius. Di belakangnya 3 petugas lain sudah bergerak cepat tapi tenang ke arah gedung perpustakaan lama. Tidak ada yang berisik. Yang mana? Tanya Arman pelan. Faris menunjuk. Arman mengangguk sekali, lalu ikut berjalan. Faris tidak ikut mendekat. Ia tetap di depan pos. Dari jarak itu ia bisa lihat senter polisi menyapu tembok gedung. Satu petugas menuju pintu samping. 2 lainnya memutari sisi bangunan. Dengung mesin masih terdengar. Lalu berhenti. Mendadak sunyi, jatuh begitu saja, seperti listrik diputus. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu dibuka keras, bukan dibanting. Lebih seperti didorong paksa. Lalu, suara langkah banyak. Orang di dalam. Tidak ada teriakan, hanya suara sepatu dan gesekan benda. 3 menit kemudian, 2 orang dibawa keluar. Yang pertama, lelaki, berkemeja lengan panjang, digulung sampai siku. Yang kedua dosen yang tadi. Ia lihat dari jendela, wajah dosen itu sekarang pucat, kacamatanya agak miring. Tangannya diborgol di depan. Ia tidak melawan, hanya berjalan pelan sambil menatap tanah.
Di belakang mereka polisi lain keluar membawa kotak plastik transparan. Isinya lembaran kertas kemerahan. Banyak, tumpukannya rapi, seperti baru dipotong. Dari jauh pun, Faris bisa lihat pola di kertas itu. Bukan pola kertas biasa. Itu uang. Atau sesuatu yang ingin terlihat, seperti uang. Arman kembali ke pos sekitar 10 menit kemudian. Ia berdiri di depan Faris tanpa ekspresi. "Sudah lama curiga?" tanyanya. Faris menggeleng. "Baru malam ini." Arman mengangguk pelan. "Bagus, kamu telpon." Ia menoleh ke arah gedung. Petugas masih keluar masuk membawa barang bukti. Mesin besar abu-abu tadi sekarang didorong keluar di atas troli. "Percetakan," kata Arman singkat. "Mereka pakai ruangan kosong supaya tidak ada yang curiga. Mesin itu dimodif. Bisa cetak lembar mirip uang. Kertasnya khusus. Tinta juga." Faris diam. Angin malam lewat membawa bau tipis tinta kimia. Arman menambahkan tanpa ditanya. "Yang satu kepala perpustakaan. Yang satu dosen akuntansi. Sudah kami pantau 2 minggu. Kami tunggu bukti produksi." Faris menoleh cepat. "Pantau?" Arman menatapnya. "Kami tahu ada aktivitas malam di sini, tapi kami belum tahu persis ruangannya sampai kamu telepon." Faris tidak langsung menjawab. Otaknya memutar satu kalimat itu pelan. "Kami tunggu bukti produksi." Ia menelan ludah. "Jadi, mereka sering datang?" "Iya, beberapa malam. Tidak tiap hari." Faris merasakan sesuatu dingin turun pelan di punggungnya. "Bang," katanya pelan. "Tadi, salah satu dari mereka sempat lihat ke jendela, ke arah saya." Arman tidak terlihat kaget. "Wajar," katanya. "Mereka pasti cek sekitar." Faris menggeleng sedikit. Suaranya lebih kecil. "Bukan cek sekitar. Dia lihat langsung ke saya." Arman diam sebentar. "Apa dia keluar nyari kamu?" "Tidak." "Berarti dia tidak yakin." Faris tidak menjawab. Di kejauhan pintu mobil polisi ditutup. Salah satu petugas berbicara lewat HT. Lampu rotator masih berputar pelan tanpa suara. Faris menatap gedung perpustakaan lama itu lagi. Lampunya sekarang sudah mati. Semua jendelanya gelap seperti dulu, seolah tidak pernah ada apa-apa di dalamnya. Kemudian, polisi membawa para pelaku pembuatan uang palsu ke kantor polisi.